Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Muhammad Rizkul Yasir. NIM saya yaitu 572012300061. Saya dari jurusan Sistem Informasi A1, Fakultas Teknik Universitas Primagraha. Saya di sini akan presentasi review jurnal. Jurnal ini berjudul Implementasi Struktur Data Tree pada Game Snack dengan C. Ini adalah jurnal ilmiah Digital of Informasi Teknologi dengan halaman volume 11 nomor 1 Mei 2021 halaman 20 sampai 27. Jurnal ini ditulis dengan Dena Jayusman, Ida Suhartini, Fadlan Naufal Gunawan, Naufal Taufik Al-Hakim, dan Talisa Gunawan. Reviewer diri saya pribadi yaitu Muhammad Rizkul Yasir. Jurnal ini direview pada tanggal 28 Mei 2024. Dalam presentasi ini, hal yang akan dibahas yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil pembahasan, yang kelima kelebihan jurnal, dan yang terakhir keenam kelemahan jurnal. Yang pertama latar belakang. Game Snack adalah permainan klasik populer sejak era ponsel Nokia, di mana pemain mengendalikan ular yang memanjang setiap kali makan makanan. Tantangan utama adalah menghindari tabrakan dengan dinding atau tubuhnya sendiri. Pengelola tubuh ular biasanya menggunakan struktur data linear seperti array atau linked list yang kurang efisien untuk ular yang panjang. Struktur data tree, khususnya AVL tree, menawarkan solusi lebih efisien dengan menyeimbangkan dirinya secara otomatis untuk operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan yang optimal. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi AVL tree pada Game Snack menggunakan bahasa C. Diharapkan meningkatkan performa dan pengalaman bermain pengguna serta memberikan wawasan bagi pengembang. Politeknik Negeri Bandung mendukung penelitian ini untuk mendorong inovasi dan pengembangan keterampilan teknis di kalangan mahasiswa. Implementasi struktur data tree diharapkan menjadi referensi bagi pengembang lain dalam meningkatkan performa aplikasi mereka. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi penerapan struktur data tree, khususnya AVL tree, dalam pengelolaan tubuh ular pada Game Snack guna meningkatkan efisiensi dan performa permainan. Dengan menggunakan bahasa pemrograman C, penelitian ini bertujuan untuk memastikan ular yang memanjang dapat dikelola dengan lebih optimal, sehingga permainan tetap lancar dan responsif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pengembang tentang penggunaan struktur data yang lebih kompleks dan efisien dalam pengembangan game. Dukungan dari Politeknik Negeri Bandung diharapkan mendorong inovasi dan meningkatkan keterampilan teknik mahasiswa, serta menjadi referensi bagi pengembang lain untuk meningkatkan performa aplikasi mereka. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi riset, perancangan, implementasi, dan pengujian. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan. Yang ke-1, riset dan penyusunan konsep dasar. Melakukan studi literatur untuk memahami mekanika permainan snack dan struktur data tree, khususnya AVL tree, mengidentifikasikan kebutuhan dan spesifikasi yang diperlukan untuk pengembangan game. Yang kedua, perumusan mekanika permainan. Menyusun aturan dan logika permainan yang mencakup gerakan ular, deteksi tabrakan, dan pengelolaan makanan. Merancang algoritma yang diperlukan untuk mengimplementasikan logika permainan. Yang ketiga, penyusunan aset dan desain level.
membuat desain grafis untuk karakter ular, makanan, latar belakang, dan elemen permainan lainnya. Merancang berbagai level permainan dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Yang keempat, development atau bisa juga disebut pengembangan kode program. Mengimplementasikan kode program menggunakan bahasa pemrograman C, menggunakan library grafik untuk visualisasi permainan di konsol, menerapkan struktur data AVL3 untuk mengelola bagian tubuh ular. Yang kelima, yaitu testing, atau bisa disebut pengujian dan debugging, atau juga bisa disebut debugging, melakukan pengujian untuk memastikan semua fungsi dan fitur permainan berjalan dengan baik, mengidentifikasikan dan memperbaiki bug atau masalah yang ditemukan selama pengujian, menguji performa dan responsivitas permainan ular untuk memastikan efisiensi pengelolaan tubuh ular. Yang terakhir yang keenam, evaluasi. Mengevaluasi hasil implementasi untuk memastikan bahwa tujuan penelitian tercapai. Membandingkan performa permainan sebelum dan sesudah penerapan AVL3. Mengumpulkan feedback dari pengguna untuk perbaikan lebih lanjut. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, hasil dan pembahasan. Implementasi AVL3 dalam game Snack berhasil meningkatkan efisiensi dan performa permainan. Semua modul utama, termasuk main menu, tutorial, dan play game, diimplementasikan dengan baik. Visualisasi permainan menggunakan grafik juga berhasil menampilkan karakter dan elemen permainan yang sesuai desain. Penggunaan AVL3 terbukti lebih efisien dibandingkan struktur data linear seperti array atau linked list, memastikan permainan tetap responsif tanpa lag. Pengujian menunjukkan semua fungsi berjalan lancar dan bug berhasil diperbaiki. Feedback pengguna positif menunjukkan peningkatan kecepatan dan kelancaran permainan. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengembang dan edukasi bagi mahasiswa dalam penerapan struktur data. Dalam hasil dan pembahasan kali ini ada beberapa contoh, seperti contoh implementasi modul. Modul-modul yang diimplementasikan pada pembuatan permainan Snack sebagai berikut, atau yang di samping ini. Ini adalah tabel pengimplementasian modul permainan Snack. Yang pertama, main menu. Modul ini berfungsi untuk menampilkan background main menu. Yang kedua yaitu tutorial. Modul ini bertujuan untuk menampilkan jenis kontrol beserta fungsinya yang dapat digunakan dalam program permainan. Yang ketiga, map menu. Map menu menampilkan background berupa pilihan map yang dapat dilihat user. Yang keempat, play game, yaitu memulai permainan utama pada permainan Snack. Yang kelima, display map. Display map menampilkan background berupa arena permainan berdasarkan map pilihan user. Nah, yang keenam, display score. Display score modul untuk menampilkan papan skor ke layar. Yang ketujuh, display lives. Modul ini untuk menampilkan papan jumlah nyawa pemain ke layar. Yang ke-8, initialization Snack, yaitu menginisiasikan agar terbentuk 3 buah node yang terhubung pada tree, yaitu untuk node head, body, dan tail snack nantinya. Yang ke-9, add snack, yaitu menambahkan node baru sesuai ketentuan binary search tree, atau bisa disingkat BST, serta memperhatikan keseimbangan tree-nya. Yang ke-10, create snack, yaitu mengalokasikan mode baru serta menginisiasi semua isi nodenya. Yang ke-11 atau yang terakhir, hey.
modul ini untuk mencari high atau jumlah dari. Oke, yang selanjutnya implementasi alur program. Gambar di samping ini adalah implementasi alur program berdasarkan rancangan dan implementasi modul. Berikut ini adalah alur program permainan stack secara keseluruhan. Dari mulai start, menu utama, hingga muncul pilihan high score, permainan, tutorial, keluar program. Jika kita ingin memainkan game snack, maka kita akan diarahkan ke permainan. Setelah masuk ke permainan, kita akan ditampilkan 3 pilihan. Ada peta rintangan, ada peta box, dan peta biasa. Selanjutnya memainkan game. Ketika gamenya selesai, maka ke game over. Dan setelah game over, kita akan diarahkan ke menu utama kembali. Dan jika ingin melihat side score, kita pilih high score. Maka di situ akan muncul hasil game snack pada permainan sebelumnya. Jika kita ingin keluar program, maka di menu utama ada pilihan keluar program. Maka permainan akan selesai. Dan selanjutnya, gambar ini yaitu gambar implementasi bagian tubuh karakter snack. Bagian tubuh karakter snack terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, tubuh, dan ekor. Bagian kepala dan ekor masing-masing memiliki 4 desain yang berbeda, yang dibuat berdasarkan arah gerak karakter. Berbeda dengan bagian tubuh yang terurai menjadi 6 bagian. 4 diantaranya merupakan desain tubuh ketika karakter snack melaju dengan arah berbelok. Sedangkan 2 lainnya merupakan bentuk tubuh karakter ketika melaju secara normal, baik vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, ada gambar implementasi objek makanan karakter. Objek makanan merupakan salah satu objek penting selain karakter snack. Karena objek inilah yang menjadi arah tujuan gerak karakter snack, sekaligus penentu skor yang akan dicapai oleh pemain. Tim pengembang membuat 3 jenis desain makanan. Yang pertama adalah makanan utama, yang kedua makanan bonus, dan yang ketiga makanan jebakan. Sesuai dengan namanya, ketiga makanan tersebut, keuntungan tersebut bisa menjadi keuntungan atau kerugian bagi pemain. Selanjutnya, ada implementasi desain latar belakang, ada button, menu, dan arena map. Desain latar belakang menjadi elemen krusial dalam rancangan terbuka program. Arena map bervariasi untuk menambah tingkat kesulitan pengguna. Perbedaan kedua map ada pada border yang mengelilingi arena. Di program dengan perulangan, objek seperti karakter permainan, objek makanan, dan button untuk interaksi pengguna ditempatkan di atas layar, di atas latar belakang tersebut. Gambar implementasi desain latar belakang. Ini gambar implementasi desain button. Dan ini gambar tampilan desain menu. Dan ini gambar implementasi desain arena map. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kelebihan jurnal. Jurnal implementasi struktur data tree pada game snack dengan C memberikan kontribusi pada pendidikan dengan menggabungkan struktur data tree dalam bahasa C untuk memperkaya permainan klasik snack. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kompleksitas permainan tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang struktur karakter snack. Penerapan AVL3 juga mengoptimalkan kinerja permainan
dengan meminimalisir kompleksitas waktu dalam pengelolaan data. Selain itu, jurnal ini menyediakan modul-modul yang membantu dalam pengembangan permainan, mulai dari tampilan hingga logika permainan. Hasil implementasi menunjukkan antarmuka yang menarik dan mudah dipahami, memberikan inspirasi bagi pengembang permainan lain. Dengan penggunaan bahasa C, jurnal ini juga memungkinkan akses dan modifikasi yang mudah bagi pengembang yang menguasai bahasa tersebut. Keseluruhan, jurnal ini tidak hanya menghadirkan inovasi dalam permainan Snack, tapi juga memberikan kontribusi dalam pendidikan dan pengembangan permainan. Yang selanjutnya, yang keenam atau yang terakhir yaitu kelemahan jurnal. Kelemahan kelemahan pada jurnal implementasi struktur data tree pada game Snack dengan C dapat meliputi satu, keterbatasan implementasi. Meskipun jurnal ini menyajikan implementasi struktur data tree dalam permainan Snack, namun tidak disertakan evaluasi yang menyeluruh terhadap keefektifan atau keberhasilan penggunaan struktur tersebut. Tanpa adanya analisis kinerja atau pengujian yang mendalam, sulit untuk mengetahui beberapa baik struktur data tree tersebut diterapkan dalam konteks permainan ini. Yang kedua, keterbatasan ruang lingkup. Jurnal ini mungkin hanya membahas implementasi struktur data tree pada permainan Snack dengan bahasa pemrograman C secara spesifik. Hal ini membatasi aplikabilitas temuan dan solusi yang diusulkan dalam jurnal ini hanya pada konteks tersebut tanpa mempertimbangkan penerapan pada platform atau bahasa pemrograman lain. Yang ketiga, kesulitan pemahaman. Bagi pembaca yang kurang terbiasa dengan konsep struktur data tree atau bahasa pemrograman C, jurnal ini mungkin sulit dipahami atau memerlukan pemahaman yang mendalam dalam bidang tersebut. Keterbatasan penjelasan atau contoh yang lebih rinci dapat menjadi hambatan bagi pembaca yang belum berpengalaman. Yang keempat, yaitu keterbatasan kontribusi terhadap penelitian lebih lanjut. Meskipun jurnal ini memberikan kontribusi dalam penerapan struktur data tree dalam permainan Snack, namun penelitian ini mungkin kurang memberikan kontribusi signifikan dalam bidang ilmu komputer secara keseluruhan. Temuan yang disajikan mungkin terlalu spesifik untuk menjadi landasan penelitian lanjutan yang lebih luas. Yang kelima atau yang terakhir yaitu keterbatasan validitas eksternal. Karena jurnal ini mungkin hanya menyajikan hasil dari satu proyek penelitian atau pengembangan, maka validitas eksternalnya mungkin terbatas. Hasil yang diperoleh mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan pada konteks atau proyek yang berbeda tanpa adanya pengujian atau validasi tambahan. Oke, jadi kesimpulan di dalam jurnal ini dan kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini adalah permainan Snack dapat dimodelkan menjadi struktur data tree. Juga dapat diterapkan ke dalam binary tree yang diotomatisasi dengan AVL. Pemodelan tree dilakukan terhadap bagian tubuh karakter Snack pada permainan yang memiliki struktur utama, yaitu kepala, tubuh, dan ekor. Dengan pemodelan tersebut, program dapat diproses dengan lebih optimal, sehingga pengguna mendapatkan kemudahan dalam menggunakan program. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dan hanya itu yang bisa saya presentasikan tentang review jurnal ini. Eh, saya akhiri, sekian dan terima kasih.